Halo Sobat Fisika, selamat datang di video pembelajaran fisika. Bumi merupakan planet ketiga dari sistem tata surya, di mana bumi menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk hidup. Dan tentunya kamu juga pernah belajar mengenai rotasi bumi dan proses terjadinya siang dan malam. Tapi, apakah kamu pernah bertanya, kenapa bumi bisa terus berotasi? Jika kita kembali ke hukum 1 Newton, telah dijelaskan bahwa benda yang diam akan tetap diam, sedangkan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kecenderungan benda untuk diam atau bergerak, atau kelembaman suatu benda untuk mempertahankan diri, itulah yang disebut inersia. Sedangkan kelembaman suatu benda untuk bergerak rotasi itu disebut momen inersia. Jadi dapat disimpulkan bahwa bumi tetap berotasi karena menerapkan momen inersia. Untuk mengetahui lebih lanjut dari konsep momen inersia, simak video ini sampai habis. Sebelum itu, kita lihat dulu yuk indikator pembelajaran yang akan kita capai pada video ini. Momen inersia merupakan ukuran kelembaman suatu benda untuk bergerak rotasi. Artinya, semakin besar nilai momen inersianya, maka bendanya akan semakin sulit atau akan malas untuk berputar. Kita review kembali bahwa pada gerak itu terdapat dua jenis gerak, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Pada gerak translasi, tingkat kemalasannya itu disebut sebagai massa. Artinya, semakin besar massa benda, maka bendanya akan semakin sulit untuk digerakkan. Sama halnya dengan gerak translasi, pada gerak rotasi juga memiliki tingkat kemalasan untuk berputar. Nah, namanya itu momen inersia. Misalnya, seorang anak yang akan memutar sebuah bola seperti pada ilustrasi ini, di mana massa bolanya itu M yang terhubung dengan tali, yang massa talinya diabaikan, dan jarak bola ke poros itu adalah R, sehingga persamaan momen inersia bisa kita rumuskan sebagai berikut. Sekarang coba perhatikan ilustrasi ini. Kira-kira pada kedua kasus ini, bola yang mana ya yang akan lebih susah untuk diputar? Tentunya bola yang pertama. Hal tersebut dikarenakan jarak bola ke poros itu lebih jauh. Ternyata rumus ini hanya berlaku pada benda partikel yang kita putar saja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, benda itu tidak semuanya partikel. Jadi ada beberapa bentuk benda yang disebut dengan benda tegar. Benda tegar itu memiliki banyak jenisnya. Ada yang silinder tipis, silinder pejal, ada yang bola pejal, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana ya mencari momen inersia pada benda-benda tegar? Berikut momen inersia pada beberapa benda tegar. Setelah kamu mempelajari torsi dan momen inersia, tentunya kamu juga harus tahu hubungan dari keduanya. Nah, untuk mengetahuinya, kamu perhatikan sebuah ban sepeda motor bermassa M yang didorong oleh seorang anak, yang mengakibatkan ban tersebut berotasi sehingga membentuk lintasan lingkaran dengan jari-jari R. Kamu harus ingat bahwa dalam gerak melingkar, percepatan sama dengan percepatan sudut dikali jari-jari. Dan berdasarkan hukum 2 Newton,
sehingga diperoleh. Untuk lebih memahami persamaan-persamaan yang digunakan dalam momen inersia, yuk kita bahas soal-soal berikut ini. Seorang anak tidak sengaja menjatuhkan kelerengnya yang memiliki massa 5,7 gram dan berdiameter 16 mm. Jika kelereng tersebut menggelinding pada lantai yang datar, kira-kira berapa sih momen inersia dari kelereng tersebut? Sebelum kamu menjawab soalnya, kamu harus cari dulu apa aja yang diketahui pada soal. Pada soal udah diketahui massa kelerengnya 5,7 gram. Kemudian kamu konversikan ke dalam kilogram. Sehingga massa kelereng itu 5,7 kali 10 pangkat min 3 kg. Nah, pada soal juga udah diketahui diameter kelerengnya 16 mm. Sehingga ketika dikonversikan ke dalam meter, jari-jarinya itu 8 kali 10 pangkat min 3 meter. Dikarenakan kelereng itu termasuk bola pejal, maka rumus momen inersianya itu sama dengan 2/5 mr². Nah, tinggal dimasukkan aja angka-angkanya. Sehingga didapatkan besarnya momen inersia kelereng tersebut adalah 145,92 dikali 10 pangkat min 9 Nm. Gimana? Udah paham kan? Nah, kalau gitu kita lanjut yuk ke soal yang kedua. Seorang anak, dia ingin menimba air di sumur. Nah, di sebuah sumur itu terdapat sebuah katrol yang massanya 2 kg dan memiliki jari-jari 15 cm. Katrol tersebut ternyata dia terhubung dengan ember yang massanya 1 kg. Jika massa tali yang menghubungkan katrol dengan ember itu diabaikan, kira-kira percepatan ember saat jatuh ke dalam sumur berapa ya? Sebelum menjawabnya, kamu juga perlu tahu apa aja yang diketahui pada soal. Nah, pada soal sudah diketahui bahwa massa katrol itu 2 kg. Jari-jari katrol itu 0,15 meter dan massa ember itu 1 kg. Nah, dikarenakan katrol itu termasuk dalam silinder pejal, sehingga momen inersia silinder pejal itu adalah setengah mr². Dan yang ditanya adalah percepatan ember saat jatuh ke dalam sumur. Katrol itu dia mengalami gerak rotasi, di mana pada gerak rotasi, pada kasus ini kita gunakan persamaan hubungan momen inersia dengan torsi. Nah, ember sendiri dia mengalami gerak translasi. Persamaan di sini yang kita gunakan adalah persamaan hukum 2 Newton. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 1 dan 2-nya, sehingga didapatkan percepatan ember saat jatuh ke dalam sumur itu adalah 5 meter per sekon kuadrat. Bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah sama dengan jawaban dari soal-soal tadi? Kalau sama, selamat ya, karena kalian sudah berhasil menjawab pertanyaannya. Nah, kalau belum, jangan sedih. Kalian bisa mengulang kembali videonya dan kalian bisa belajar lebih giat lagi. Sekarang, coba kamu buat kelompok belajar yang beranggotakan 5 orang. Dan masing-masing anggota membuat sebuah soal yang nantinya soal tersebut dijawab oleh teman sekelompokmu. Sobat fisika, gak kerasa ya, videonya udah di akhir aja nih. Untuk itu, yuk kita ulas sedikit materi momen inersia. Momen inersia itu merupakan ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi. Momen inersia juga dapat terjadi pada 2 benda, yaitu pada benda titik dan benda partikel. Dan pada video kita juga udah belajar mengenai hubungan torsi dan momen inersia, di mana hubungannya yaitu torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudutnya. Sampai di sini dulu ya video pada materi kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.